Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Bintang Kutub Biru, Alam Iblis Ilusi. Sister Linger, ayo cepatlah datang. Bibi kecil pingsan lagi. Suara cemas nomor 7 di bawah langit yang ditransmisikan dari giok transmisi suara, menyebabkan Sulinger segera meletakkan obat yang sedang dia campur sambil buru-buru menjawab, "Aku akan segera ke sana." Keluarga Xiao, kota awan terapung, benua langit yang mendalam. Xiao Lingqi diam-diam berbaring di atas tempat tidur yang paling nyaman dan familiar baginya. Dia sudah terbangun tetapi wajahnya masih ditutupi dengan kelemahan. Sulinger saat ini menggenggam pergelangan tangan Xiao Lingqi dengan tangan kecilnya. Beberapa saat kemudian, jari Sulinger menyentuh jantung Xiao Lingqi. Sepanjang waktu, alisnya dirajut menjadi satu. "Linger, aku baik-baik saja. Mungkin hanya karena aku tidak terbiasa jika C kecil tidak berada di sisiku." Melihat bagaimana ekspresi Xiao Lai dan semua orang di sekitarnya begitu tegang, Xiao Lingqi tersenyum dan mencoba menghibur mereka. Sulinger menarik tangannya dan kemudian berbalik sambil tersenyum tipis dan berkata kepada Xiao Lai, "Kamu bisa santai. Tidak ada masalah serius dengan kondisi fisik Sister Lingqi, itu hanya kelemahan murni." Lingqi memiliki energi yang sangat besar dan dia tidak pernah melakukan apapun yang dapat membahayakan vitalitasnya. Namun mengapa hal ini terjadi berulang kali? Jelas bahwa kata-kata Sulinger belum menyelesaikan kegelisahan Xiao Lai karena ekspresinya masih mengandung jejak samar, panik. "Hehi, dulu aku tidak pernah percaya dengan penyakit cinta. Namun setelah melihat kondisi Suster Lingqi saat ini, saya harus mempercayainya." Bagaimanapun, saudari Lingqi tumbuh bersama kakak laki-laki Yun Ce di sisinya. Perasaan mereka terhadap satu sama lain akan membuat semua orang merasa cemburu. Berbeda dengan Xiao Lai yang putus asa, Sulinger terkikik. "Sister Lingqi, berhentilah terlalu khawatir. Tidak mungkin kakak Yun Ce membutuhkan waktu 5 tahun. Mungkin dia akan muncul tiba-tiba besok. Tapi jika dia melihat kondisimu saat ini, dia mungkin akan mati karena rasa sakit yang muncul di hatinya." "Kakek, kamu mendengar Sister Linger. Anda tidak perlu terlalu khawatir. Saya yakin bibi kecil menderita penyakit cinta selama ini. Jika kakak Yun tiba-tiba meninggalkanku dan anakku begitu lama, aku mungkin akan berada dalam kondisi yang sama dengan bibi kecil." Saat nomor 7 di bawah langit selesai berbicara, dia diam-diam membisikkan beberapa kata, yang telah diucapkan ratusan kali, dengan pelan, tetapi hati nurani kakak Yun benar-benar kurang. Baginya yang benar-benar pergi begitu lama tanpa kembali, itu pasti, siapa namanya, alam dewa dengan peri di mana-mana. Dia pasti tidak ingin pergi. "Kakak bukan orang seperti itu." Xiao Yun diam-diam menanggapi membela Yun Ce. "Aku akan baik-baik saja setelah tidur siang sebentar. Anda semua sebenarnya tidak perlu khawatir. Juga, tolong jangan beritahu Suir dan yang lainnya." Saat Xiao Lingqi berbicara, beberapa warna sudah kembali ke wajahnya. Ekspresi Xiao Lai sudah tenang beberapa tingkat dan dia berkata, "Baiklah kalau begitu. Aku akan meninggalkanmu untuk beristirahat. Namun, karena cuaca menjadi dingin, Anda sebaiknya tidak keluar rumah dalam waktu dekat. Sedangkan untuk halaman Yuner, saya akan mengambil alih tanggung jawab membersihkannya." Sulinger segera menyela. "Baiklah." Xiao Lingqi diam-diam mengakui Sulinger dan kemudian diam-diam menutup matanya. Digantikan oleh ekspresi kecemasan yang mendalam. Melalui formasi teleportasi, dia meninggalkan Floating Cloud City dan kembali ke alam iblis ilusi. Setelah itu, dia segera bergegas ke halaman pengobatan sampingan keluarga Yun. Saat masuk, dia langsung bertemu Yun Gu yang berjalan ke arahnya. Melihat ekspresi Sulinger, Yun Gu berhenti dan bertanya, "Apakah gadis itu pingsan lagi?" "Ya." Sulinger menganggukkan kepalanya, denyut nadinya sama seperti sebelumnya.
Untuk jangka waktu singkat setelah dia kehilangan kesadaran, kecepatannya sangat cepat, lebih dari 10 kali lebih cepat daripada kecepatan orang normal tetapi juga dengan cepat kembali normal. Namun ini sudah yang ke-9 kalinya dalam setengah tahun terakhir. Tuan, apakah kamu juga tidak punya petunjuk? Yungu menggelengkan kepalanya, meski aku tidak tahu penyebabnya, kita tetap harus menganggap diri kita beruntung karena penyakit ini tidak membahayakan dan tidak memburuk. Sulinger telah belajar dari Yungu selama setengah tahun sekarang dan telah mendengar dia berkata sebelumnya bahwa satu-satunya denyut nadi yang tidak dapat dia baca selama 100 tahun terakhir ini adalah denyut nadi Xiao Lingqi. Hari pertama dia pingsan secara tidak normal adalah hari pertama setelah Yun Ce pergi. Mungkin ini benar-benar ada hubungannya dengan saudara Yun Ce. Jika dia kembali, mungkin semuanya akan kembali normal. Sulinger bergumam pada dirinya sendiri lalu mengangkat kepalanya dan menatap langit tanpa batas di atasnya seolah berharap bisa melihat sekilas sosok yang melingkupi pikiran dan mimpinya. Kalian berdua harus berhati-hati. Tidak boleh terjadi apa-apa pada kalian berdua. Kota awan terapung. Xiao Lingqi sudah lama tertidur di tempat tidurnya tetapi tidurnya tidak nyenyak. Dalam mimpinya, batu giok hitam yang berasal dari Yun Ce sekali lagi muncul dan mengeluarkan kata-kata aneh yang bisa dia pahami namun belum pernah dia lihat sebelumnya. Mimpi yang sama terjadi setiap kali dia pingsan. Dia bisa merasakan dalam dirinya bahwa alasan pingsannya bukanlah kepergian Yun Ce tetapi pertemuannya dengan batu giok hitam ini. Karena batu giok hitam ini, rasanya seperti sesuatu yang telah tertidur lelap dan tertekan di dalam jiwanya mulai terbangun secara diam-diam. Benua Azure Cloud, di bawah Clouds and Cliff. Setelah mekar, bunga udumbara akhirat dengan cepat layu. Namun, bunga udumbara Netherworld yang terletak di sini tampak abadi karena daun dan kelopaknya yang besar ditutupi dengan cahaya ungu pekat ilusi yang bersinar di tengah kegelapan total. Seorang gadis muda berambut perak diam-diam berdiri di tengah lautan bunga udumbara Netherworld. Kepadatan cahaya ungu membuatnya buram tetapi tidak mampu menutupi warna yang keluar dari pupil gadis muda itu. Di dunia ungu, titik-titik berkilauan, berbagai cahaya berwarna muncul seperti bintang. Gadis itu menatap dengan acuh tak acuh ke kejauhan. Matanya luar biasa indah karena berbagai warna cahaya tetapi juga sama sekali tanpa emosi. Satu-satunya hal di sekelilingnya hanyalah lautan bunga udumbara Netherworld yang tidak pernah layu dan auman binatang iblis yang terus-menerus dari kejauhan. Kesepian yang berkepanjangan adalah salah satu siksaan paling kejam bagi makhluk hidup dan terutama bagi manusia, yang memiliki emosi yang begitu banyak. Bagi mereka, kesepian adalah siksaan terbesar di dunia. Namun, gadis ini sudah lama terbiasa dengan hal itu. Sejak hari dia sadar dan membentuk ingatan, dia selalu menghadapi kegelapan ini, cahaya ungu dan kesepian ini. Mungkin sudah puluhan ribu tahun atau ratusan ribu atau bahkan jutaan. Atau mungkin, bahkan puluhan juta tahun. Dia tidak tahu mengapa dia ada. Dia hanya tahu bahwa dia ada. Aula suci Ice Phoenix alam Song Salju. Suara es yang meledak menyebabkan gendang telinga Yun Ce bergetar saat sosoknya berkedip-kedip seperti ilusi. Fluktuasi energi es telah mengganggu pergerakan dan lintasan serangannya namun dia tidak panik karena dia tidak kehilangan kendali dan keseimbangan tubuhnya. Dia mengerutkan alisnya dan sosoknya kemudian berkedip lagi saat dia masuk kembali. Cahaya dingin membuntuti di belakangnya, menyebabkan dia terlihat seperti meteor. Apa sensasinya? Jika ujung dari perasaan spiritual adalah kemampuan untuk meramalkan dan memprediksi pikiran. Kemudian sensasi fisik yang ekstrim adalah kemampuan meramalkan dan memprediksi gerakan tubuh. Ketika aliran udara berubah secara halus, indera dan tatapan spiritual mereka beralih ke satu sama lain ketika ekspresi di mata mereka dan energi mereka yang dalam tiba-tiba berubah. Dari kejauhan, seseorang bergantung pada indera spiritual tetapi dalam jarak dekat,
sensasi dapat mendahului indera spiritual. Sensasi dapat dianggap sebagai kemampuan tubuh yang misterius dan ajaib yang menggabungkan tubuh dan jiwa. Itu tidak dapat dikembangkan atau bahkan dijelaskan dan dirinci. Itu hanya bisa dirasakan dan dipahami secara pribadi. Serangan Musuanyin terus-menerus mampu mengenainya bahkan setelah dia bergeser, jadi, setelah puluhan serangan, Yunce akhirnya bisa merasakan konsep sensasi selama bentrokan. Pada hari yang sama, Moon Splitting Cascade miliknya juga berhasil mencapai ranah dalam bayangan. Setelah itu, dia akhirnya menyelesaikan skenario pembunuhan Musuanyin. Dengan demikian, Musuanyin secara bertahap mulai meningkatkan jumlah serangannya dari 1 kali, menjadi 2, menjadi 3, menjadi 4. Sejauh ini, Yunce hanya mampu menahan 6 serangan sebelum menjadi tidak mampu untuk tetap berdiri. Meskipun dia berada dalam situasi yang tragis, saat Yunce terus bergerak, dia berhasil tiba dalam jarak 5 langkah dari Musuanyin. Kilatan cahaya melintas di matanya saat Heaven's Meeting Sword tiba-tiba terbang dari tangannya, tapi pada saat yang sama, dia merasakan perasaan halus muncul dari sisi kiri tubuhnya. Tanpa ragu atau berpikir, seluruh tubuhnya secara naluriah melayang di udara. Suara teredam dan hawa dingin menyapu sisi kiri tubuhnya. Meskipun pukulannya belum mengenai titik tengahnya, itu masih cukup untuk menyebabkan tubuhnya kehilangan keseimbangan. Pada saat ini, kedua tangan Yunce terbuka dengan cepat. Menyegel awan mengunci matahari. Diselimuti oleh penghalang dewa jahat, Yunce terlempar saat sebuah es muncul dari kehampaan di belakangnya dan menyerangnya. Dengan serangan lain, es itu menembus penghalang dewa jahatnya, tapi pada saat terakhir, Yunce mampu sedikit menghindari ujungnya. Meski begitu, pedang itu masih menusuk keras ke bahu kirinya. Es itu dengan kuat tertanam di dalam sendi bahunya sebelum tiba-tiba meledak, menyebabkan Yunce langsung kehilangan rasa di seluruh sisi kiri tubuhnya karena kedinginan. Tubuhnya yang bengkok menabrak tanah saat Heaven's Meeting Sword yang telah dia buang sebelumnya kembali padanya dan mendarat di sampingnya di tanah. Yunce berlutut dengan susah payah. Saat sisi kiri tubuhnya berangsur-angsur kembali terasa, rasa sakit yang mengerikan mulai menyebar ke seluruh tubuhnya. Yunce mengertakkan gigi dan menggigitnya dengan erat. Meskipun demikian, bahkan di tengah rasa sakit seperti itu, dia mampu mengungkapkan senyuman kepuasan. Murid, sudah dapat menerima 7 jurus dari guru. Kamu masih sangat kurang. Saat Musuanyin mengucapkan kata-kata tegas dan dingin ini, dia dengan ringan mengetuk Yunce dengan jarinya. Sebuah titik kecil cahaya biru tiba-tiba meledak tepat di depan dada Yunce. Pada saat itu, semua meridian di tubuh Yunce patah. Hanya Musuanyin sendiri yang mengetahui hal ini, tetapi kali ini dibutuhkan energi yang beberapa kali lebih besar untuk menghancurkan meridian di tubuh Yunce jika dibandingkan dengan yang pertama kali. Adapun rasa sakit dan penderitaan karena meridian hancur, juga meningkat sebesar itu. Pupil Yunce tiba-tiba menyusut saat pembuluh darah di dalam tubuhnya pecah, menyebabkan semua pembuluh darah di kulit dan ototnya menjadi terdistorsi sepenuhnya. Rasa sakit yang luar biasa ini, yang berasal dari setiap titik di tubuh, meredam sensasi Yunce dan juga membantu memoles kekuatan mentalnya. Namun, hal itu menyebabkan dia merasa seolah-olah dia telah jatuh ke api penyucian neraka ketika seluruh tubuhnya meringkuk dalam posisi janin. Tapi di luar jeritan awal, tidak ada lagi yang keluar dari tenggorokannya, dan itu bukan karena dia pingsan karena rasa sakit seperti sebelumnya. Cahaya biru melintas di mata Musuanyin dan mata Yunce, yang telah kehilangan semua warnanya. Pikiran Yunce tiba-tiba bergemuruh saat kesadarannya runtuh dan dia pingsan. Karena ini adalah yang terakhir kalinya dan karena kamu sudah tahu apa itu sensasi, aku akan membiarkan penderitaanmu berkurang. Menjemput Yunce, Musuanyin kembali ke aula suci. Di tengah kolam air yang beriak,
teratai hati Buddha 9 kebangkitan dengan 81 kelopak yang dulunya megah berada di kelopak terakhirnya. Setelah Yunce dilempar ke dalam kolam, jari giok Mu Suanyin dengan lembut memutar-mutar air, menyebabkan kelopak bunga teratai terakhir melayang di jari-jarinya. Di atas akar teratai kristal seperti batu giok, kini hanya tersisa daun berwarna batu giok. Kali berikutnya ia mekar adalah 9.000 tahun kemudian, atau mungkin, ia bahkan tidak bisa mekar sepenuhnya lagi. Saat telapak tangan Mu Suanyin turun ke dada Yunce dan dia menggunakan kelopak teratai terakhir, tanda-tanda emosi kompleks muncul di mata Mu Suanyin. Kemampuan pemahaman bocah ini benar-benar tak tertandingi di dunia. Dalam waktu beberapa bulan yang singkat, dia telah mampu mengolah Moon Splitting Cascade hingga sukses besar dan Cannon Ice God Investiture Cannon kerana Frozen and God Ceiling. Adapun rahasia sensasi yang mendalam yang tidak dapat disentuh oleh para penggarap mendalam yang berbakat dengan indera roh mereka sampai setelah alam kesengsaraan ilahi dan memasuki alam roh ilahi, dan bahkan secara bertahap pada saat itu, Yunce mampu, hanya dalam waktu singkat dalam 3 bulan, dia mampu menangkap sensasi sedemikian rupa. Sayangnya dia dilahirkan di alam rendah. Jika dia dilahirkan di alam lagu salju, maka saat ini, mungkin saja dia sudah mencapai alam kesengsaraan ilahi. Cahaya biru menerangi seluruh aula suci saat Mu Suanyin menggunakan kekuatan guru ilahi dan kekuatan dalam Buddha Lotus untuk memulai penempaan terakhir meridian Yunce. Ini adalah kali ke-80 pertama Mu Suanyin dengan paksa memecahkan pembuluh darahnya dan ke-80 kali pertama pembuluh darahnya ditata ulang dan menyatu di bawah cahaya biru ini. Kadang-kadang cepat dan lambat di waktu lain, tetapi masing-masing meridian Yunce mulai melepaskan cahaya yang dipancarkan ke seluruh tubuhnya, menyebabkan dia bersinar sangat terang. Sumsum Dewa Naga telah menguatkan tulang Yunce hingga ekstrim dan membiarkan keturunan Dewa Naga miliknya selalu sangat tebal dan padat. Namun hari ini, meridian di seluruh tubuhnya telah sepenuhnya diubah melalui metode brutal Mu Suanyin dan energi ilahi dan misterius yang luar biasa dari teratai hati Buddha 9 kebangkitan. Ketika Yunce sadar kembali, dia sudah berada di tengah-tengah danau surgawi Netherfrost. Namun, saat pertama dia terbangun, dia bisa merasakan bahwa meridian di seluruh tubuhnya telah mengalami perubahan besar. Dia buru-buru mengumpulkan jiwanya dan mencari ke dalam dirinya. Dia menemukan bahwa meridiannya sekarang beberapa kali lebih tebal dibandingkan 3 bulan lalu dan masing-masing meridian telah benar-benar kehilangan bentuk sebelumnya karena sekarang jauh lebih kristal dan jernih. Seolah-olah kristal es paling murni kini terletak di setiap sudut tubuhnya. Hanya dengan sebuah pemikiran, energi yang dalam mulai beredar. Namun, kecepatan peredarannya sangat cepat sehingga Yunce tetap terkejut meskipun dia sudah lama mempersiapkannya. Apakah ini benar-benar meridianku? Setelah merasakan sirkulasi energi yang mendalam melalui meridiannya, Yunce tidak berani mempercayai perasaannya sendiri. Di tengah kegembiraan dan ketidakpercayaan yang luar biasa, Yunce mengambil Heaven's Meeting Sword, alisnya miring saat dia berteriak. Menghancurkan langit, menghancurkan bumi. Energinya yang dalam bergolak dan kemudian meledak. Keterampilan ketiga dewa jahat, menghancurkan langit yang menghancurkan bumi, menghasilkan konsumsi energi yang besar. Bahkan dalam kondisi api penyucian di mana energi mentalnya cukup terkonsentrasi, dia masih perlu mengumpulkan energi yang sangat besar untuk 2 tarikan napas. Namun kali ini, hanya setengah nafas kemudian, kekuatan penghancurnya sudah siap untuk dilepaskan. Dengan ayunan Heaven's Meeting Sword miliknya, kekuatan dahsyat dan destruktif tiba-tiba meledak keluar. Sebuah ledakan menyebabkan seluruh area bergetar ketika gelombang muncul di atas danau surgawi Netherfrost. Disusul dengan menghancurkan langit yang menghancurkan bumi beberapa saat kemudian. Permukaan danau langsung terbuka saat tetesan air danau surgawi menghujani Yunce.
Yunce mencengkeram Heaven's Meeting Sword dengan kedua tangannya saat dia melayang di udara, pupil matanya bergetar hebat. Meskipun kekuatan menghancurkan surga yang menghancurkan bumi sangat hebat, dia tidak banyak menggunakannya di masa lalu karena butuh waktu terlalu lama untuk mengumpulkan energi untuk itu. Dahulu ia mempunyai kelemahan yang terlalu besar. Apalagi setelah digunakan, dia akan mengalami jangka waktu yang lama di mana dia tidak bisa mengendalikan kekuatannya. Jadi, jika serangannya tidak nyambung atau diblok oleh lawannya, akan ada konsekuensi yang sangat serius. Tapi sekarang, dia bisa mengumpulkan energi dalam waktu yang dibutuhkan untuk mengangkat pedangnya. Terlebih lagi, setelah mengeluarkan semuanya, hanya butuh beberapa saat sebelum dia dapat sekali lagi mempersiapkan energi untuk penghancuran surga yang menghancurkan bumi yang kedua, yang tidak lebih lemah dari yang pertama. Rasanya seperti sedang mengalami semacam mimpi ajaib. Keadaannya saat ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Energinya yang dalam masih berada di tingkat pertama alam asal ilahi tanpa ada tanda-tanda peningkatan. Tetapi dengan perubahan pada meridiannya, dia jelas merasa bahwa dia saat ini berada di alam yang sama sekali berbeda dengan yang dia tinggali 3 bulan lalu. Jika dirinya saat ini bertarung melawan dirinya di masa lalu sebulan yang lalu, itu akan sangat mudah. Hingga hari ini, dia telah berdebat dengan Mu Xuanyin sebanyak 80 kali dan meridiannya dipatahkan dengan cara yang sama di setiap kesempatan. Sebelumnya, dia akan merasakan meridiannya menjadi semakin kuat setiap hari, tetapi hari ini, meridian tersebut telah sepenuhnya berubah. Meskipun hanya perbedaan satu kelopak Buddha Heart Lotus, ada perbedaan besar antara efek yang dihasilkan dari ketidaklengkapan dan kesempurnaan dari 9 kebangkitan. Hah! Yunce meraung keras saat dia langsung melepaskan Rumbling Heaven. Kerangka, kulit, dan dagingnya masih mengalami tekanan berat dari letusan energinya yang tiba-tiba dan besar, tetapi meridiannya, yang dulunya adalah yang pertama menyerah dan perlahan-lahan pecah, kokoh dan stabil seperti benteng yang tak tertembus. Karena dia tidak dapat sepenuhnya mengendalikan Rumbling Heaven, perasaan mudah marah dan kehilangan kendali akan menguasai dirinya, setiap kali dia mengaktifkannya secara paksa. Namun kali ini, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan dan dia merasakan kendali yang sangat jelas terhadap dirinya sendiri. Meskipun dia tidak bisa bertahan dalam kondisi surga bergemuruh lebih lama dari sebelumnya, dia mampu menampilkan kekuatan terkuatnya dalam kondisi puncaknya. Menikmati perasaan dan beradaptasi dengan meridiannya saat ini, Yunce segera mencapai batas waktunya. Ketika kondisi surga bergemuruh dinonaktifkan, energi dan pikirannya menjadi tenang dalam waktu yang sangat singkat. Dia duduk tegak di tanah dan memejamkan mata, sambil perlahan mengingat perdebatannya dengan Mu Xuanyin selama beberapa bulan terakhir ini. Meskipun Mu Xuanyin hanya akan melancarkan beberapa serangan setiap kali mereka berdebat, dia tidak pernah melakukannya tanpa pemikiran apapun di baliknya. Serangannya memiliki tujuan khusus bagi mereka. Tanpa disadari, beberapa jam berlalu saat dia tenggelam dalam pikirannya. Yunce perlahan membuka matanya, mengepalkan tangannya dan bergumam, "Baiklah, besok, aku pasti akan mendapatkan kemenangan atas guru." Di depan aula suci, langit tertutup salju dingin yang berjatuhan ke segala arah. Mu Xuanyin dan Yunce berdiri saling berhadapan. Yang pertama sama seperti biasanya tetapi aura-aura kekuatan mendalam yang terakhir telah sedikit berubah karena transformasi meridiannya. "Tuan, mohon maafkan murid ini." Sebelumnya, hanya setelah Mu Xuanyin menyuruhnya melakukan hal itu, dia akan dengan hati-hati memulai serangan. Tapi hari ini, dialah yang mengambil inisiatif untuk berbicara lebih dulu dan melancarkan serangan mendadak. Jika kecepatan penyaluran meridiannya dari beberapa bulan yang lalu dapat dibandingkan dengan sungai, maka pada saat ini, meridian yang mengandung energinya yang dalam mampu menampung bahkan beberapa gelombang banjir.
Kuantitas keseluruhan dan kekuatan energinya yang dalam belum mengalami perubahan apapun, tetapi kecepatan alirannya ke seluruh tubuhnya telah mencapai tingkat yang sama sekali berbeda jika dibandingkan dengan sebelumnya. Sebelum seseorang bisa bereaksi terhadap dia mengumpulkan dan melepaskan energi yang mendalam, Yunce sudah bergegas maju ke arah Mu Xuanyin, bergerak begitu cepat sehingga hanya gambar ilusi tubuhnya yang bisa dilihat. Berbeda dari sikapnya yang berhati-hati dan hati-hati sebelumnya, keganasan dan sinar dingin yang tak terhentikan muncul di matanya saat dia memulai serangan. Dan itu karena, tujuannya telah berubah total hari ini. Mu Xuanyin telah mengatakan saat itu, bahwa selain menahan 10 serangannya, dia juga akan dianggap sebagai pemenang jika dia bisa memaksanya mundur sedikit. Dia bahkan tidak berani mempertimbangkan yang terakhir sebelumnya, tetapi saat ini, dia sebenarnya memegang ambisi besar, bukan hanya demi kemenangan tetapi juga untuk membuktikan pada saat yang sama bahwa dia layak dianugerahi Buddha. Meridian hati ilahi olehnya. Ketika dia tiba di depan aula suci pagi ini, dia telah bersiap dengan baik untuk berhasil melakukan serangan mendadak ini. Kekuatannya yang mendalam mungkin tidak berubah tetapi kecepatan Yunce jelas menjadi lebih cepat. Di sisi lain, Mu Xuanyin tetap tenang seperti sebelumnya. Dengan jentikan ringan jarinya, badai salju yang menyelimuti seluruh langit segera mengubah arahnya dan menyapu ke arah Yunce secara tiba-tiba. Menyegel awan mengunci matahari. Membuka penghalang dewa jahat membutuhkan konsumsi kekuatan yang sangat besar. Oleh karena itu, akan menjadi sulit untuk menggunakannya lebih jauh untuk sementara waktu karena biaya yang dikeluarkan untuk mengaktifkan penghalang tersebut. Tapi kali ini, dia bisa bergerak seketika setelah membuka penghalang. Sosok dinginnya baru saja muncul tetapi dia sudah berada di belakang Mu Xuanyin pada saat berikutnya. Badai salju yang menargetkannya sepenuhnya diblokir oleh penghalang dewa jahat dan dia mendorong telapak tangannya ke depan, menuju Mu Xuanyin, dengan kecepatan kilat. Tiba-tiba, pandangan Yunce menjadi putih pucat. Salju yang sangat lebat menutupi bidang penglihatannya atau mungkin lebih baik dikatakan bahwa seluruh tubuhnya dikelilingi oleh salju. Semuanya menghilang dari pandangan Yunce. Dengan penglihatan dan penglihatannya yang jauh melampaui orang biasa, dia sebenarnya tidak mampu melihat menembus serpihan salju sekecil apapun, sedemikian rupa sehingga dia bahkan tidak bisa melihat tangan dan dadanya sendiri. Tidak hanya blokade kabut es yang sangat menakutkan yang menghalangi penglihatannya tetapi indera rohnya juga dimatikan. Sangat jelas bahwa tidak lebih dari sekejap telah berlalu sejak dia berada di belakangnya dan dia berada kurang dari 5 langkah dari pihak lain. Namun karena dinginnya salju, dia benar-benar kehilangan jejak aura dan posisi Mu Xuanyin, serta arah yang dia hadapi saat ini. Dia bahkan tidak bisa membedakan mana langit dan mana tanah. Penglihatan dan indera rohnya langsung terisolasi dari segalanya, seolah-olah dia tiba-tiba ditempatkan di dunia lain. Kemampuan menakutkan seperti itu benar-benar melampaui kesadaran Yunce. Meskipun dia ketakutan sesaat, pikiran Yunce sangat tenang. Dia mengertakkan giginya sedikit, setelah itu bayangan seekor naga muncul di hadapannya secara tiba-tiba dan mengeluarkan raungan yang sangat menakutkan dan mengejutkan. Domain jiwa naga. Ketergantungan terbesar dari serangan mendadaknya bukanlah Buddha Heart Divine Meridian yang baru saja ia peroleh, melainkan domain jiwa naga. Ada lebih dari satu dimensi perbedaan antara kekuatan mentalnya dan Mu Xuanyin. Tapi, jiwa Dewa Naga telah memiliki kekuatan penindasan dari alam yang lebih tinggi. Dia tidak memiliki harapan berlebihan bahwa hal itu akan memiliki efek besar terhadap Mu Xuanyin. Tapi selama dia bisa menyebabkan gangguan selama sepersekian detik, dia akan bisa mendekat dan mungkin benar-benar bisa menang. Serangan mendadak ini secara alami hanya terjadi satu kali, yang hanya akan berhasil pertama kali, ketika Mu Xuanyin tidak secara khusus menjaga jiwanya. Langit dan bumi terguncang oleh auman Dewa Naga. Mu Xuanyin, yang telah membuat Yunce terdampar di dalam kabut es,
langsung mengalami stagnasi dalam gerakannya. Matanya yang dingin seperti bintang sepertinya kehilangan fokus sesaat. Meskipun itu hanya dalam selang waktu 1 detik yang sangat singkat, raungan itu membantunya dalam menekan keberadaan tertinggi alam master ilahi dengan budidaya alam asal ilahi miliknya. Mungkin, hanya domain jiwa naga di banyak dunia atau bahkan di seluruh primal chaos, yang memiliki kemungkinan sekecil apapun untuk mencapai hal semacam itu. Yunce menganggap bahwa dia mungkin berhasil membuat Mu Xuanyin lengah, mengingat melemahnya aura kabut es secara tiba-tiba dan penundaan serangan yang diharapkannya. Tapi dia tidak bisa menemukan arah atau auranya karena berada di dalam dunia putih pucat. Namun demikian, ini adalah satu-satunya kesempatannya untuk berhasil, yang akan segera hilang jika dia ragu untuk mengambil tindakan lebih lama lagi. Dia berlari ke depan dengan mengandalkan persepsinya, langsung meraih benda di depannya dengan telapak tangannya. Dari Yunce membuka penghalang dewa jahat, hingga dia terdampar di kabut es, melepaskan domain jiwa naga dan meluncurkan serangan mendadak. Semua ini terjadi tidak lebih dari sekejap. Mu Xuanyin mungkin telah menekan kekuatannya ke alam jiwa ilahi, tapi dia akan melakukan seluruh proses perdebatan secepat kilat untuk memoles sensasi Yunce. Yunce segera merasakan sensasi sedingin es dari telapak tangannya. Dia langsung menjadi liar karena gembira, tapi perasaan gembira ini tiba-tiba berubah menjadi panik di saat berikutnya. Karena setelah merasakan sensasi sedingin es, seluruh telapak tangannya tenggelam ke dalam sesuatu yang sangat montok dan lembut. Mengingat itu adalah serangan besar-besarannya, yang hanya didasarkan pada persepsinya, secara alami serangan itu memiliki kekuatan yang sangat besar. Segera, dia merasakan sesuatu yang lembut di tangannya, seperti lemak beku atau keju dadih, yang juga sangat montok dan besar. Seluruh telapak tangannya tenggelam ke dalamnya, mencapai kedalaman yang ekstrim. Rasanya seolah segumpal daging sedingin salju keluar dari celah di antara jari-jarinya yang terentang, dan di tengah telapak tangannya, dia dengan jelas merasakan tonjolan yang jelas. Yunce langsung memahami identitas benda yang ada dalam genggamannya. Segera, rambutnya berdiri tegak dan jantungnya langsung berhenti berdetak karena ketakutan. Dia menyalurkan kekuatannya yang dalam kesibukan dan membalikkan badan sejauh mungkin, seperti bola karet yang ditendang. Meskipun melakukan tindakan sederhana seperti itu, dia terlihat terlalu menyedihkan saat melakukannya. Setelah dibebaskan dari belenggu telapak tangan Yunce, dada Mu Xuanyin melonjak seperti gelombang yang bergejolak dan memantul untuk beberapa saat. Adegan seperti itu akan membuat siapapun bersemangat, tapi Yunce tidak bisa menyaksikannya. Dia saat ini sedang berlutut di tanah jauh, dengan kepala menunduk dalam-dalam. Setiap pori-pori tubuhnya gemetar ketakutan. Guru, murid, tidak memiliki niat seperti itu. Dia menyelesaikan kata-katanya dengan susah payah, sebelum menjadi tidak mampu berkata apa-apa lagi. Bagaimana jadinya jadi begini? Aku jelas-jelas langsung bergerak ke belakangnya. Bagaimana? Sudah lama berlalu tetapi dia tetap diam tanpa mengharapkan Mu Xuanyin mengatakan apapun juga. Keheningan menyelimuti seluruh tempat, dan badai salju yang menutupi langit, terhenti total saat ini. Lingkungan yang terang mulai menjadi gelap, seolah-olah surga perlahan-lahan tenggelam. Yunce tidak berani bergerak sedikit pun, dia pada dasarnya tidak bisa bergerak pada saat ini. Dia tidak bisa bernapas dan bahkan jantungnya berhenti berdetak. Satu-satunya hal yang dia rasakan adalah dunia menjadi semakin dingin, menyebabkan udara dingin di sekitarnya semakin menusuk tulang. Mengingat tubuh jahat roh es miliknya, seharusnya tidak ada energi dingin di dunia yang benar-benar dapat membuatnya merasakan rasa dingin yang menusuk tulang. Tapi, dia sangat jelas bahwa perasaan telah jatuh ke dalam neraka yang sedingin es ini, tidak lain adalah niat membunuh. Dia pernah merasakan kemarahan Mu Xuanyin sebelumnya tetapi tidak pernah merasakan niat membunuhnya,
bahkan terhadap Huo Ruli di masa lalu, dia tidak menunjukkan emosi yang lebih kuat daripada kemarahan. Lagi pula, hanya ada sedikit hal di dunia ini yang benar-benar dapat membangkitkan niat membunuh dalam dirinya. Belum lagi niat membunuh sekuat yang dia pancarkan saat ini. Itu adalah niat membunuh paling menakutkan yang pernah dilihat Yun Ce seumur hidupnya. Dia bisa merasa sedikit santai jika Mu Suanyin mengutuknya dengan marah atau langsung melukainya. Namun, keheningan yang menakutkan dan niat membunuh yang menakutkan membuatnya menyadari bahwa dia pasti akan mati kali ini. Di alam Snow Song, dia adalah eksistensi tertinggi dan terpenting yang dikenal sebagai Raja Alam Agung, serta Master Sekte dari Sekte Ice Phoenix. Tidak ada yang berani memprovokasi atau tidak menaatinya. Tidak ada satu orang pun yang bisa dibandingkan dengannya. Dia bukan hanya orang terkuat saat ini di Snow Song Realm tetapi juga yang terkuat di seluruh sejarah alam Snow Song, termasuk zaman kuno. Di matanya, mungkin semua orang kecuali adik perempuannya, tidak berbeda dengan rakyat jelata. Jadi, siapa yang berani menghujatnya? Siapa yang bisa menghujatnya? Pada dasarnya, tidak ada orang yang berani menatapnya. Apalagi tubuhnya, belum pernah ada laki-laki yang menyentuh ujung jubahnya. Sekarang, kemurnian esnya yang lebih sempurna dari teratai salju, keberadaan paling suci di dunia, telah dinodai oleh Yun Ce. Itu adalah dosa besar yang sulit ditebusnya, bahkan jika dia meninggal berkali-kali atau 9 generasinya dimusnahkan. Di tengah keheningan yang sangat menakutkan, kristal es biru mengembun di ujung jari Mu Suanyin. Rasa dingin yang sangat tenang, yang bahkan bisa membekukan langit berbintang, muncul di matanya yang tampak tenang. Aura kristal es menyebabkan tubuh Yun Ce menjadi kaku. Biasanya, dia akan menekan kekuatannya ke alam jiwa ilahi setiap kali dia menyerang Yun Ce. Oleh karena itu, dia pasti tidak akan menerima pukulan fatal bahkan setelah terkena pukulan telak di tubuhnya. Tapi aura menakutkan dari kristal es yang kecil dan indah sudah cukup untuk membunuh Yun Ce jutaan kali. Bibir Yun Ce sedikit bergerak, ingin memohon pengampunan tetapi tubuhnya yang kaku telah kehilangan kemampuan untuk mengucapkan sepatah kata pun. Kabur, itu benar-benar mustahil. Niat membunuh yang diarahkan padanya berasal dari Mu Suanyin, seorang guru ilahi yang tiada taranya. Yun Ce tidak hanya tidak bisa bergerak sedikit pun, penglihatan dan kesadarannya sudah menjadi kabur. Jika keadaan terus seperti ini, mengingat niat membunuh Mu Suanyin yang menakutkan dan tak tertandingi, dia masih akan menemui kematian yang brutal bahkan tanpa dia bergerak. Aku belum menemukan Jasmine, aku berjanji pada Kai dan yang lainnya bahwa aku akan kembali setelah mencapai tujuanku, tapi, meskipun itu tidak disengaja, aku telah mengalami bencana yang terlalu besar, terlebih lagi, ini adalah bencana yang sangat besar, bahwa aku sama sekali tidak mampu berbuat apa-apa, kali ini, aku pasti akan mati. Di tengah suasana yang sangat tenang dan hening, Mu Suanyin perlahan mengangkat tangannya. Kristal es yang melayang di ujung jarinya berkilauan dengan cahaya dingin neraka. Kamu pantas mati. Mu Suanyin akhirnya memecah kesunyian. Setiap kata-katanya bahkan lebih dingin dan menusuk hati daripada kristal es mengerikan di ujung jarinya. Menggunakan seluruh kekuatannya untuk menarik napas dalam-dalam, Yun Ce menutup matanya dengan pasrah.